Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean sosok back koko timnas Indonesia yang saat ini membela Venezia. Siapa lagi kalau bukan sosok Jay Ijas. Nah, tadi malam sangat luar biasa ya. Bahkan kalau kalian melihat pertandingan saat melawan ini teman-teman ya, Catanzaro ya. Ini menjadi pertandingan yang sangat menguras emosi, kemudian luar biasa sensasional karena memang sosok Jay Idas ini mampu mencetak 2 gol ya. Bahkan golnya ini sebenarnya bisa teman-teman ya untuk mendapatkan poin ya atau menolong Venezia dari kekalahan. Tetapi di menit akhir ya, di sini ada kontroversi wasit ya. Dan itu pun juga hasil dari kerja keras Jay Idas ya di kotak penalti. Tetapi memang ada sedikit sikutan ya dan di situ ada sedikit benturan sehingga J.I. Dasya dianggap sebagai sosok yang memang melanggar pemain lawan. Nah, ini memang membuat saat ini ya posisi Venezia berada di peringkat ketiga. Ini memang semakin didekati oleh Cremonese ya di peringkat keempat. Tetapi peluang untuk bisa masuk di Serie A itu masih terbuka lebar. Kita hanya tinggal menunggu dua laga. Kalau memang dua laga nanti Venezia ya bisa memenangkan laga ya, otomatis nanti kemungkinan besar ya untuk disalip di peringkat 4 ataupun peringkat 5-nya itu juga mustahil ya. Karena kita masih di atas ya, dalam hal ini Venezia masih di atas peringkat 4 dengan mengoleksi 67 poin. Sedangkan Parma sudah otomatis lolos, kemudian Como ini tinggal menunggu satu pertandingan karena sudah mengumpulkan 71 poin dan disusul oleh Venezia yang mengumpulkan 67 poin. Nah, ini memang menjadi pertandingan yang sangat luar biasa ya, menguras emosi, tetapi yang ingin saya bahas lebih detail bahwa sebenarnya ada momen kebanggaan di mana para pemain timnas kita, termasuk pemain-pemain keturunan ini mulai banyak berkontribusi bersama timnya. Sandy Walsh kemarin awalnya sedikit diragukan dan dalam hal ini mungkin banyak yang berkomentar ya masa dari Sandy Walsh ini sudah mulai menurun di Eropa, tetapi ini sudah terbungkam ya dari apa yang sudah dilakukan oleh pelatih KF Michelin bahwa ketika Sandy Walsh dicadangkan beberapa laga kemarin itu karena faktor strategi. Dan ketika strategi kembali lagi ke posisi 4-3-2-1 ataupun 4-3-3 ya, Sandy Walsh selalu bermain starter. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Sandy Walsh saat ini juga sedang fase naik-naiknya dan untuk Jay Idas ini saat ini juga sudah menunjukkan ya performa yang sangat luar biasa. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, ini membuktikan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sintayong ya dalam memproses pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia itu tidak pernah salah ya. Kalau dilihat saat ini gaya Sandy Walsh, kemudian Jay Ijas ya, dan juga Nathan ya, dan juga beberapa pemain lain itu semakin dewasa teman-teman. Dia ketika bergabung bersama timnya, dia kontribusinya itu sangat luar biasa dan terbukti sekali. Dan kalau dilihat Jay Idas ini selalu menjadi starter, bahkan dirinya untuk musim ini sudah bermain selama 1862 menit. Ini artinya membuktikan bahwa sebenarnya dirinya ya selalu menjadi tim inti di Venezia. Nah, kemudian kalau dilihat sebenarnya teman-teman, ini saya tarik ke belakang ya. Potensi Jay Idas mengapa Sintayong ini sangat mau untuk membuka peluang dirinya menjadi bagian Indonesia dan memprosesnya cepat karena sama saja seperti ini. Kita tidak tahu potensi Tijani Reinders. Tijani Reinders memang ketika di AZ Alkmaar itu sudah terlihat sekali potensinya sama seperti Jay Idas ketika di Go Ahead Eagles ya. Dan ini adalah bagaimana negosiasi, lobby, dan juga kecepatan. Kecepatan dari PSSI, kemudian bagaimana lobby dari PSSI, dan juga negosiasi dari pelatih dan juga PSSI. Dan ternyata benar saja sosok J. Ides ini bisa diamankan. Mengapa saya bilang peluang J. Ides membela timnas Belanda ini masih ada? Usianya masih relatif muda, 22 tahun ya, mau menginjak 23. Dan dirinya saat ini teman-teman masih memiliki peluang besar untuk bisa terus berkembang.
Hal ini terbukti ketika market value-nya saat ini menembus ya angka 24 miliar ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Jaydes ini adalah pemain yang memang sangat potensial. Dan kalau ya dua laga nanti ya, dua laga yang akan datang ini Venezia bisa menang, otomatis bisa mengunci satu tiket untuk lolos di Serie A. Dan jika sudah lolos Serie A, saya sangat yakin market value-nya akan lebih naik. Dan kemarin mungkin ada beberapa yang sudah mendengar ya, ada beberapa media mengatakan bahwa Idas saat ini sedang diminati oleh Inter Milan. Walaupun tak terlepas itu kabar itu benar atau tidak, ya menurut saya semua itu karena alasan faktor performa dari Idas yang meningkat. Itu saja poinnya. Entah itu nanti dia mau bergabung ke klub Serie A yang lain, itu tidak masalah. Yang jelas apapun yang terbaik untuk Idas pasti kita dukung. Dan kalaupun dia bertahan di Venezia, menurut saya itu juga lebih bagus karena memang dia sudah menemukan tim yang memang menjadikan dirinya sebagai seorang yang sangat penting di klub tersebut. Nah, sosok Jaides itu seperti itu, sehingga market value-nya semakin naik. Dan tak menutup kemungkinan ya, dia bisa dipanggil timnas Belanda sama seperti sosok Gianni Reinders. Jika, ya ini dalam tanda kutip, jika dia belum menjadi warga negara Indonesia. Tetapi saat ini semuanya apa yang menjadi nasib dia tentang Belanda sekarang sudah terputus. Sehingga ketika dia nanti ya menjadi bagian Serie A ya, klub Serie A ya, ini akan membuat Indonesia ya, kemudian timnas Indonesia dan juga banyak hal tentang Indonesia terbuka di mata sepak bola Italia. Karena ya kemarin kita sudah mendengar beberapa pengurus dan juga kepemilikan Inter Milan itu berasal dari Indonesia dan itu sudah membuka mata dunia terkhusus Liga Italia bahwa Indonesia dari segi sepak bola di sana itu sudah tidak asing dan sekarang Jaides mau mengangkat nama Indonesia lagi. Nah, ini menurut saya hal yang sangat bagus. Dan kalau dilihat ya, ternyata dari karakteristik Jaides ketika mencetak gol dan juga berkontribusi bersama tim, itu yang dilihat dari beberapa analisa ya yang sudah saya lihat, itu bukan hanya dari segi stamina dan mental saja, tetapi gaya kepemimpinan. Ketika melawan Vietnam kemarin ya, di dua laga bahkan, JD selalu memberikan arahan kepada pemain A, B, C ya. Semuanya diberikan arahan dan semuanya seperti dia seperti seolah menjadi ayah ya bagi para pemain belakang. Padahal ya usianya lagi-lagi masih relatif muda. Makanya menurut saya ini adalah the next Jordi Amat sebagai kapten ya. Dan ini sangat cocok untuk sosok Jaides. Bahkan di klub pun juga sama. Tadi malam mungkin teman-teman yang menyaksikan ya. Apa yang menjadi bagian penting ketika benturan, ketika temannya emosi. Ya, bahkan striker Venezia pun emosi. Dia lari ya dari posisi belakang hingga ke depan ya. Lari hanya untuk menenangkan. Padahal kalau dilihat posisi dia itu sebagai back, sedangkan di situ ada kapten dan sebagainya. Artinya kedewasaan sosok Idas ini yang diperlukan, bukan hanya diperlukan ketika di pertandingan saja, tetapi juga suasana tim. Dan itu sebenarnya yang jarang diulas atau jarang dibicarakan oleh beberapa pengamat dan sebagainya. Karena menurut saya ini yang paling penting. Bagaimana emosinya, kecerdasan, bagaimana dia mengambil sikap. Ini yang sangat luar biasa dan harus patut diteladani oleh sosok Idas. Jadi wajar saja jika pemain ini saat ini ya semakin berkembang karena dia pemainnya orangnya ya itu fokus terhadap apa yang sedang mau dicapai. Itu poin yang penting dan yang sangat luar biasa menurut saya bagaimana kebijaksanaan dari sosok Idas itu terlihat ketika dia di media sosial. Pemain ini sangat jarang sekali ya, mungkin memposting, kemudian mengupload ya, kalau tidak ada event-event penting ya. Pemain ini sangat jarang sekali. Artinya ya, ini menjadi poin bagus dan juga bisa menjadi pembelajaran. Mungkin bagi para pemain-pemain generasi muda kita. Ketika dia sudah mencapai followersnya 1,1 juta ya followers saat ini, dia bagaimana menerapkan ilmu padi ya. Sama sekali dia tidak sindrom star. Padahal kalau dilihat ya dari saat laga lawan Vietnam di leg kedua kemarin, dia sudah mendominasi beberapa pemain terbaik AFC dan ketika di voting ya
tentu ya dengan kekuatan netizen kita sehingga menempatkan dia menjadi ya pemain AFC terbaik di bulan kemarin ya di kualifikasi Piala Dunia ronde 4 kemarin. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Jay Ijas ini harus ditiru baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Sehingga ya ketika dia mau mampu untuk mencetak gol dan ini kontribusi besar bersama tim dan bisa mengangkat prestasi tim dan digadang-gadang juga ya. Ini mungkin 60 sampai 70% bisa tembus Serie A. Ya, ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi pemain Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Jay Ijas ini yang saat ini sudah berkembang pesat dan bagaimana ke depan di back timnas Indonesia dengan adanya Jay Ijas, Jari Ahmad ya dan juga Elkan Bagot, Rizky Ridho. Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan mampu untuk bersaing lebih tinggi di level Asia maupun dunia? Silakan kalian tulis di kolom komentar.